Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di F9 Football Talks. Gue akan membahas hasil pertandingan weekend kemarin dari Liga Inggris dan juga Liga Spanyol aja. Oke, jadi minggu lalu itu wabah COVID-19 marak di Inggris sehingga beberapa pertandingan termasuk pertandingan MU, Leicester itu jadi ditunda dan memberikan kerugian buat tim-tim Inggris ya menurut gue ya. Tapi kita akan mulai dari Liga Inggris yang masih berjalan. Kita mulai dari big match dulu, ada Tottenham Hotspur lawan Liverpool. Skor akhir 2-2. Gue nonton pertandingan ini, dan kalau teman-teman lihat line up dari Liverpool, ada dua pemain penting yang hilang alias cedera. Yang pertama adalah sang back Virgil van Dijk dan juga sang defensive midfielder si Fabinho. Masalahnya, kehilangan dua pemain ini itu berdampak banget terhadap komposisi pemain yang main di starting line up kali ini gitu. Oke. Kita mulai dari backnya dulu ya. Backnya digantikan sama Ibrahima Konate yang menurut gue salah satu pemain yang punya kesempatan, bukan punya kesempatan ya, harus dikasih kesempatan memang gue akuin. Tapi match kali ini dia bermain dengan cukup buruk. Oke. Dan Konate masih mending. Ada yang lebih parah lagi. Tyler Morton. Ya, ini satu DM ini buat gantiin Fabinho itu dia nggak ada kapasitas men, gitu. Dan Liverpool ya mungkin bisa cari alasan karena pemainnya lagi cedera. Tapi yang gue bingung, kenapa si Klopp nggak pasang Chamberlain? Masih ada Oxlade-Chamberlain di bangku cadangan. Kenapa lu nurunin si Morton di tengah gitu? Menurut gue seharusnya lu bisa Nabi Keita lu taruh di tengah, ya. Kiri si Milner sebagai kapten. Kanan pasang si Chamberlain, itu lebih berjalan menurut gue. Ingat pemain Spurs itu kencang-kencang, ya. Lu ada Son, ada Kane, ada Dele Alli gitu. Oke. Secara formasi si Spurs main 5-3-2. Gue nggak tahu si Conte ini maunya gimana ya, tapi rata-rata si 5-3-2 ini bisa berdampak ke 3-5-2, di mana si Emerson Royal itu bekerja sebagai fullback kanan dan Sessegnon itu naik overlap di sebelah kiri gitu. Jadi ujung-ujungnya ketika menyerang, ketika offense, mereka main 3-5-2. Dan mungkin dari cara itu dia mengandalkan 3 back-nya ya. Ada si Dyer sebagai CB, sebagai center back-nya. Ada Sanchez dan juga Ben Davies. Oke. Nah, permasalahannya si Spurs ini sangat mengandalkan counter attack. Kalau nonton babak pertama, itu banyak banget kesempatan dari Kane, dari Son, dan bahkan Son sempat dapat peluang dari Kane crossing, dan gol pertama itu yang cetak si Harry Kane, shooting yang keras banget, cuman menurut gue itu masih bisa dihalau sama si Konate. Oke, gol pertama masih lebih mending. Liverpool sempat balas dari sundulannya, kalau nggak salah si siapa ya, Jota ya, crossingnya si Robertson, dan ada satu pelanggaran keras yang dilakukan oleh Kane terhadap Robertson. Wasit nggak lihat VAR, jadi cuma kasih kartu kuning. Dan babak kedua sebaliknya, si Robertson yang dikasih kartu merah gitu. Dan sampai akhir pertandingan si Klopp akhirnya marah-marah ke wasitnya. Dia bilang bahwa dari semua wasit yang memimpin pertandingan, cuman sama si wasit ini yang bermasalah gitu. Yang bikin rugi ya si Klopp ini ya. Dan sempat dibalas 2-1 ya kalau nggak salah sama si Robertson, sundulan Robertson dari crossingnya Arnold dari fullback ke fullback. Cuman pada akhirnya dibalas lagi 2-2 sama Heung-min Son karena si Son ini memanfaatkan kesalahannya si Alisson, di mana dia nggak bisa dapetin bola yang datar gitu. Akhirnya si Son dengan tenangnya cetak gol kedua. Apakah si Spurs layak menang? Ya, Spurs bermain cukup efektif ya kali ini ya, gue bilang, gue akuin gitu. Permainan Conte cukup berhasil. Meskipun ngandelin counter, cuman nggak masalah menurut gue. Oke, kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Ada Wolves lawan Chelsea. Sang juara bertahan Champions League harus terseok-seok setelah bermain 0-0 lawan Wolves, ya kan? Ada Ahmad Traore dan kawan-kawan. Kalau lu lihat statistik, jangan terkecoh dari ball possession. Oke? Di babak kedua, Chelsea memang dapat possession 71%. Tapi semuanya percuma. Kenapa percuma? Karena shots on targetnya cuma 1. Babak pertama dia 0 shots on target. Babak kedua cuma 1. Jadi percuma lu passing kiri kanan bolak-balik belakang passing kiri kanan belakang kalau lu nggak bisa create chances yang mateng di depan gawang lawan yang dikawal sama Jose Sa, kipernya Wolves saat ini ya. Ada beberapa permasalahan gue akuin dari line up-nya juga nih. Sebelum kita bahas yang cedera ya.
line up dia main 3-4-3. Hakim Ziyech dipasang di sebelah kiri. Sedangkan menurut gua, Ziyech itu nggak cocok dipasang sebelah kiri. Dia adalah inverted winger. Inverted winger itu harusnya main berlawanan dengan kaki terkuatnya. Dia kaki kiri, harusnya main di kanan. Dia bisa cut inside ke tengah, gitu. Dipasang di kiri, jelas nggak jalan. Pulisic dipasang di depan sebagai target man. Nggak cocok, men. Dia nggak bisa gantiin si Havertz, dia nggak bisa gantiin si Werner, nggak bisa gantiin Lukaku. Jadi kenapa lu main begini 3-4-3? Seharusnya menurut gua lu main aja Pulisic tarik ke belakang sedikit ya. Meskipun pada akhirnya dia sering turun ke belakang juga sih akhir-akhir di pertandingan ini ya. Dan Kante udah balik, tapi percuma gitu gue bilang. Yang seharusnya menurut gue bisa dilakukan oleh Tuchel adalah ketika lu merasa tim lu ini nggak bermain dengan bagus, ya, main 3-4-2-1 atau 3-4-3 ini nggak bagus, lu harus ganti formasi. Oke? Kekurangan bermain 3-4-3 ini adalah kalau pada saat menyerang, si center back lu, yang which is di sini adalah Thiago Silva, itu tetap mundur di belakang, otomatis lu akan kekurangan jumlah pemain di lini tengah. Iya dong, kalau misalkan kayak di Barcelona, di back tengah dipasang Frenkie de Jong, misalkan, ya main 3-4-3. Kalau de Jong maju ke depan sedikit, jadi dia bisa bertindak sebagai CDM, sebagai defensive midfielder. Dia bantu supply bola. Tapi dia main 3-4-3 Chelsea ini, Thiago Silva itu tetap mundur. Jadi tengah ngandelin siapa? Cuman Kante sama Chalobah. Ya, Kante Chalobah otak-atik tim lawan defense-nya cukup solid ya, meskipun counter attack-nya kenceng, tapi gue akuin defense-nya Wolves cukup solid. Susah jadinya gitu. Dan ya udah, it's okay. Kita lihat klasemen dulu. Sangat buruk ya buat Chelsea sama buat Liverpool ya pertandingan ini. City jadi kokoh peringkat 1, dia menang 4-0, kita nggak usah bahas ya. Beda kualitas, beda strategi juga jauh banget. Ya nggak apa-apa. Dan menurut gue kayaknya Liverpool jadi lebih susah ya. Apalagi setelah kehilangan pemainnya. Tapi masih panjang musim ini, masih ada 18-20 pertandingan lagi harusnya ya. Masih ada kesempatan lah buat Liverpool sebenarnya. Tapi buat Chelsea, kalau main gini terus ya, hasil buruk lagi nih setelah kemarin imbang lawan Everton, imbang lagi lawan Wolves sekarang, dan sempat kalah bahkan lawan West Ham ya. Agak sulit gue bilang untuk musim ini. Favorit gue tetap City kalau nggak Liverpool. Oke, ini menurut gue. Kita akan lanjut ke Liga Spanyol. Kita bahas Madrid main 0-0. Kita nggak usah bahas Madrid karena gue nggak nonton yang pertama. Tapi Eden Hazard udah balik. Dia main di sebelah kanan. Kurang berjalan. Meskipun memang Madrid create banyak chances ya. Dia cetak banyak banget. 28 shots di babak kedua. Lu bayangin. Jadi secara keseluruhan ada 36 shots ya. On target 9 dan Cadiz itu 0. On targetnya 0. Benar-benar 0 gitu. Jadi possession Madrid sampai 82% gitu. Jadi Cadiz ini bener-bener main bertahan ya. Kita nggak usah bahas karena kalau gue nggak nonton, mendingan gue nggak usah banyakkan komen karena gue nggak mau, nggak jujur reviewnya. Kita bahas yang gue nonton, Barcelona LC 3-2. Debut untuk salah satu pemain Barcelona B, Ferran Jutgla. Dan kali ini Xavi percaya pasang Abde di sebelah kiri dengan Gavi di belakang ya. Mereka main 3-4-3 sebenarnya. Gitu. Jadi di belakang itu ada Lenglet, Garcia sama Araujo. Jordi Alba itu bukan sebagai left back. Ya, tapi sebagai winger kiri gitu. Kanan ada De Jong dan tengah ada Busquets, Gavi yang sedikit lebih attacking gitu. Dan gue rada bingung ya sama formasi ini, cukup aneh ya. Meskipun memang gue akuin. Gol pertama itu dari set piece. Murni ada luck, ada kualitas individu dari si Ferran Jutgla ini. Dia membuktikan bahwa dengan kepercayaan Xavi terhadap dia bisa kasih gol, kasih kontribusi. Cetak gol pertama untuk Barcelona di tim seniornya. Bagus banget. Dan gol kedua dari Gavi, itu murni juga skill individu. Gitu. Gavi puter, turn around, dia shooting ke tiang jauh, itu murni kekuatannya Gavi gitu. Jadi nggak bisa dibilangin ini keren mainnya gitu. Tapi gue akuin cukup menghibur ya. Dia create banyak chances meskipun Dembele sudah lebih baik sih memang. Dia kasih banyak umpan-umpan yang lebih matang ya, meskipun kadang-kadang masih ada kesalahan-kesalahan sedikit. Tapi babak kedua Barcelona kurang fokus, terutama dari formasi 3-4-3 ini ya. Seringkali si Alba itu telat turun. Lu nggak bisa ngandelin Lenglet, Garcia, sama Araujo. Tiga-tiga ini nggak punya speed, man. Sampai komentatornya bilang, ini gue bingung posisi Alba itu di mana. Gitu. Cukup aneh. Baru akhirnya kebobolan.
Blocking yang bisa dilakukan oleh Lenglet nggak dilakukan, sehingga kebobolan 2-1. Dan yang kedua adalah si Garcia harusnya bisa menghalau pemain di tiang jauh, ya dia nggak halau. 2-2. Gue udah cukup kesel tuh ya nontonnya, tapi akhirnya dipasang pemain pengganti, ada si Riqui Puig, ada Balde, ada Nico, dan akhirnya baru Alba udah turun, jadi mainnya udah lebih kayak 4-3-3 kayak biasa, ada fullback yang lumayan bantu pertahanan, ada Alba. Cetak gol akhirnya, Nico. Gimana menurut gua? Kita nggak bisa menilai Xavi sekarang dulu karena masih ada banyak pemain yang cedera. Ya, ada yang suspend juga, ada Pique suspend, Depay cedera, si Pedri cedera, Roberto cedera, dan Alves belum datang. Tapi cukup bagus ya untuk pemain muda ini meskipun memang masih naik turun sebenarnya. Tapi mantep banget buat Ferran Jutgla. Gue bilang ini salah satu pemain yang mesti dikasih kesempatan lebih. Ketimbang lu pasang Luuk De Jong, mendingan dia sebagai pelapis gitu. Dia pelapisnya Depay nanti. Ya kita klasemen dulu. Madrid masih kokoh. Sevilla menang dari Atletico by the way. Masih agak sulit ya karena Sevilla ini masih ada satu pertandingan dia. Jadi masih memungkinkan untuk bersaing ya. Ya kita lihat apa yang akan terjadi dan kita akan lanjutkan Football Talks-nya minggu depan teman-teman. Jadi gue ngucapin thank you buat semua yang udah nonton. Dan jangan lupa subscribe, bantu channel ini. Ada banyak konten-konten lainnya lebih menarik juga pastinya. Dan mudah-mudahan analisis gue bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan sehat-sehat buat kalian semua. Kita ketemu di video berikutnya, oke? Bye-bye.